Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa ketemu lagi dalam kajian rutin kita, dan malam hari ini kita akan membicarakan tentang bangun dari sujud. Yang lalu sudah kita selesaikan, yaitu duduk di antara dua sujud. Dan sekarang kita bicara tentang bangun dari sujud. Kalau kita membaca di dalam himpunan putusan tarjih yang pertama, halaman 78, itu bunyinya seperti ini. Sumarfa' ra'saka mukabbiron waqut yasiron. Kemudian angkatlah kepalamu dengan membaca takbir dan duduklah sebentar. Sumanhat lil qiyami li raq'ati ashaniyati muqtamidan alal ardi. Kemudian bangkit untuk berdiri melaksanakan rakaat yang kedua dengan cara menekankan kedua tangan pada tanah. Kalau yang ketiga itu nanti terakhir, waf'al fi raq'ati saniyati mithla ma fa'alta fi raq'atil ula ghairu annaka la taqra'u du'a al-iftitah. Nanti ketika sudah berdiri pada rakaat kedua itu, kemudian kerjakan seperti apa yang kamu kerjakan pada rakaat yang pertama tanpa membaca doa iftitah. Tanpa membaca doa iftitah ketika sudah berdiri. Tapi yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah dua pokok bahasan. Yang pertama adalah mengangkat kepala dengan membaca takbir disertai dengan duduk sebentar, baru kemudian proses bangkit berdiri rakaat kedua, ya, rakaat kedua itu pada HPT yang pertama. Jadi kalau selama ini kita melakukan bangun, ya, bangun dari sujud itu, atau bangun dari sujud yang kedua itu, kemudian cara bangunnya adalah mengangkat kepala dengan membaca takbir.
Jadi di HPT itu ya seperti imam kita tadi, bahwa begitu mengangkat kepala dari sujud itu langsung membaca takbir. Itu di putusan yang pertama. Sekalipun kita menyaksikan banyak imam-imam kita yang cara takbirnya, cara bangun dari sujud itu dengan cara bangun dahulu baru membaca takbir ketika sudah bangun dari duduk. Bangun dari duduk atau baru berdiri, ya, berdiri. Tapi biasanya yang kita saksikan adalah mengangkat kepala dulu, kemudian duduk, sesudah duduk itu barulah kemudian membaca takbir sampai berdiri, ya, sampai berdiri. Dan di dalam putusan yang lama ini itu ingat bahwa membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Sekalipun kita juga banyak menyaksikan di antara kita yang bangun dari sujud itu mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan. Tapi di HPT kita yang pertama itu tidak pakai mengangkat tangan. Itu HPT yang pertama. Jadi kita harus tahu yang lama dan yang baru. Kalau yang lama itu dengan bahasa Arab disertai dengan terjemahnya. Untuk HPT 3 halaman 574 sampai 577 itu dinyatakan begini: bangun dari sujud seraya membaca takbir. Nah, tadi kan kalimatnya yang di HPT pertama itu kan sumarfa rosaka mukabiron. Dalam bahasa Arab itu mukabiron itu hali, dengan disertai. Jadi mengangkat kepala beserta, bareng-bareng, ya, bareng-bareng. Itu biasanya kan kita tidak bisa begitu. Jadi bersamaan mengangkat kepala itulah membaca takbir. Nah, di HPT 2 juga, HPT 3 juga dinyatakan bangun dari sujud seraya membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Kalau di HPT 1 itu tidak ada penjelasan tanpa mengangkat tangan, tapi HPT 3 dijelaskan, ya, dengan pernyataan tanpa mengangkat tangan. Ya, sekali lagi, sekalipun saya juga menyaksikan di antara kita juga ada yang bangun dari sujud mengangkat tangan. Tapi ini karena ngaji supaya kita tahu, ya. Dan duduk seperti duduk ikhtiras sebentar. Jadi berarti membaca takbir itu berhenti pada saat duduk, tidak diteruskan, ya. Jadi begitu mengangkat kepala sampai duduk, itulah bacaan takbirnya, ya. Yang kadang-kadang kita lihat dan kita saksikan bangun dari sujud itu takbirnya dari sujud sampai berdiri, sampai berdiri. Tapi itulah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita. Apakah itu berdasarkan kajian atau tidak, kita juga nggak tahu. Tapi kenyataan diabetes seperti ini. Yang kedua, lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan telapak tangan pada tempat sholat. Ya, yang tadi dinyatakan bahwa muktamidan alal ardi. Ini terjemahnya di HPT 3 dinyatakan lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan telapak tangan pada tempat sholat. Maksudnya itu pada tanah, ditekankan. Nomor 3, pada rakaat kedua setelah bangkit dan berdiri dari sujud kedua, pada rakaat pertama lakukan praktek sholat seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, hanya saja tanpa membaca doa iftitah. Itu ketika kita sudah berdiri pada rakaat yang kedua. Nah, karena ini ngaji, maka tentunya kita tidak cukup hanya sekedar membaca putusan, tapi tentunya kita harus sertai dalil. Tetapi kita juga harus maklum bahwa ngaji itu tentunya bisa sama, bisa berbeda, tergantung dalil, tergantung dalil. Persoalan kita mengamalkan tidak, itu urusan kita.
Karena tanggung jawab kita sendiri-sendiri kepada Allah. Ya, itu tanggung jawab kita. Karena yang akan menerima pahala atau siksa itu hanya kita. Orang lain tidak bisa. Apa yang kita amalkan untuk kita. Dan oleh itu maka kita harus bertanggung jawab sendiri. Kenapa kita melakukan itu? Tentunya kita punya alasan. Nah, sekarang kita masuki, artinya bahwa kita tentunya harus legowo, menerima perbedaan. Dan itulah yang namanya kajian pencerah, kajian untuk mencerahkan. Nah, mencerahkan itu yang dibicarakan yang sama juga yang berbeda, supaya kita tahu kenapa terjadi perbedaan. Begitu. Kenapa terjadi perbedaan? Bab pertama, takbir dan mengangkat kedua tangan. Yang kita bicarakan pertama adalah bab tentang takbir dan mengangkat tangan. Apakah takbir ketika bangun dari sujud itu pakai angkat tangan atau tidak? Kenyataan di tengah-tengah kita ada yang mengangkat, ada yang tidak. Ada yang mengangkat, ada yang tidak. Kenapa itu terjadi? Kan itu. Kenapa itu terjadi? Kenapa bisa terjadi berbeda? Ya, berbeda. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan. Ya, tidak bisa menyalahkan, hanya mencerahkan itu, mencerahkan. Jadi kita jangan kemudian gampang menyalahkan orang. Tentunya orang, karena kadang-kadang kita hanya menerima informasi satu dan itu menjadi keputusan kita belum tahu yang lain. Sehingga kita seringkali yang berbeda dengan kita anggap salah. Padahal belum tentu apa yang kita amalkan yang paling benar. Bisa saja orang lain yang benar, atau bisa saja kita yang benar. Itu tergantung alasan. Ya, tergantung alasan. Untuk takbir dan mengangkat kedua tangan itu ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan, apa pernyataannya? Mengangkat kepala dengan membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Ya, saya ulang, mengangkat kepala dengan membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Saya paham ya? Yang pertama, apa alasan yang digunakan pendapat pertama ini sebagaimana pendapat Muhammadiyah pada HPT pertama maupun HPT 3? Dasar yang digunakan adalah pertama, hadis riwayat Bukhari nomornya 761. 761, artinya agak panjang. Tapi tentunya saya baca supaya kita tahu gambarannya. Tapi saya baca dari Anna Abu Hurairah karena yukabbiru fi kulli sholatin minal maktubati wa ghairiha fi Ramadan wa ghairihi. Sesungguhnya Abu Hurairah membaca takbir pada setiap sholat, minal maktubati wajib, wa ghairiha dan selain yang wajib. Artinya yang wajib juga yang sunnah. Ya, Abu Hurairah itu selalu mengangkat membaca takbir ketika sholat, membaca takbir ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat yang lain. Fi Ramadan wa ghairi, pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lain. Fa yukabbiru hina yaqumu, kemudian Abu Hurairah membaca takbir ketika berdiri, maksudnya adalah ketika takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian membaca takbir ketika rukuk. Di sini hanya cerita tentang membaca takbir. Ingat ini. Di sini hanya cerita tentang membaca takbir. Oleh karena itu maka seakan-akan ketika takbiratul ihram itu tanpa mengangkat tangan, karena di sini dinyatakan bahwa fayukabbiru hina yaqumu, summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian membaca takbir ketika rukuk.
Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu rabbana walakal hamd. Ya. Rabbana walakal hamd. Jadi sami Allahu liman hamidah diteruskan dengan membaca rabbana walakal hamd. Tentunya ada kalimat summa. Summa itu ada jeda. Ya, jeda itu di mana? Di hadis lain-lain nanti akan dijelaskan dan kita sudah menjelaskan itu semua. Qabla ayat sudah sebelum sujud. Summa yaqulu Allahu akbar hina yawi sajidan. Kemudian membaca takbir ketika turun menuju sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian membaca takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi di sini ada tulisan hijau ini, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Kemudian Abu Hurairah mengangkat kepala seraya membaca takbir dari sujud, atau kemudian Abu Hurairah membaca takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi ketika mengangkat kepala dari sujud, bukan ketika bangun dari duduk. Ini ingat, bukan bangun dari duduk. Jadi membaca takbirnya adalah ketika mengangkat kepala dari sujud. Ya, ini yang memang untuk supaya kita tahu persis kapan waktunya mengangkat tangan dan kapan waktunya membaca takbir, tentunya kita perlu dalil. Karena kita bicara tentang ibadah itu al aslu fil ibadah al butlan, pada asalnya ibadah itu batal hatta yakuma dalilun al amri, sehingga ada dalil yang perintahkan, ada dalil lakukan, tanpa dalil jangan. Nah, oleh itu maka ketika kita bangun dari sujud itu baca takbirnya adalah ketika mengangkat tangan, ketika mengangkat kepala dari sujud. Ya, ada. Tsumma yukabbiru hina yasjudu, kemudian baca takbir lagi ketika sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Kemudian membaca takbir lagi ketika mengangkat kepala dari sujud. Nah, Abu Hurairah ini saya tidak menjelaskan seterusnya, hanya menyatakan bahwa kemudian tsumma yaqulu hina yansarifu, saya duduk saja. Kemudian Abu Hurairah menyatakan ketika selesai sholat, ya, walladzi nafsi biyadihi inilah aqrabukum sabahan bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwaku, ya, biyadi berada di tangannya, maksudnya di tangan Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mendekati penyerupaan, ya, terhadap sholatnya Nabi dibandingkan kamu. Maksudnya Abu Hurairah menyatakan bahwa Abu Hurairah yang paling tahu tentang bagaimana praktek Rasulullah sholat menurut hadis ini. Ingkanat hadi la sholatahu hatta faraqat dunya. Maka Abu Hurairah kemudian melaksanakan sholat seperti itu sampai meninggal dunia, melakukan seperti itu sampai meninggal dunia. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, hadisnya Hasan karena ada nama Abul Yaman. Abul Yaman kata Al-Ajli itulah bangsa bihi, tidak mengapa. Itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 401 403. Artinya hadis ini hasan. Karena hasan, hadis ini bisa digunakan sebagai dalil, ya, sebagai dalil. Yang kedua, ini sesungguhnya sama, tapi saya tidak membacakan karena hadis ini dhaif. Tapi hakikatnya sesungguhnya sama. Karena di sini jelas dinyatakan tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ya. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian membaca takbir ketika mengangkat, ya, kepala. Bisa. Jadi hadis ini menyatakan bahwa
Rasulullah membaca takbir ketika mengangkat kepala dari sujud. Dan hadis ini sekalipun terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, tapi katanya dhaif. Kalau yang tadi hasan, ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada nama Yahya bin Abi Bukar. Yang kedua adalah karena nama Abdullah bin Soleh bin Muhammad Al-Juhani. Kata Nasai, laisa bisikoh, tidak kuat. Ibnu Hibban mengatakan mungkarul hadis, diingkari hadisnya. Tadi juz 4 halaman 338 341. Dhaif hadisnya. Artinya bahwa dua hadis ini jelas menyatakan bahwa Rasulullah melalui Abu Hurairah dinyatakan bahwa Rasulullah kalau bangun dari sujud itu membaca takbir ketika mengangkat kepala. Hadis yang ketiga, dan ini terdapat dalam HPT, ya, di HPT kalau jangan bisa lihat di HPT 1 itu putusan nomor 83 dinyatakan begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa mangkibai idza iftataha shalah wa idza kabbara ruku, apabila membaca takbir ketika ruku. Tapi ini yang saya beri biru itu ketika ketika mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, dan itu disertai membaca takbir. Tapi kita tahu bahwa di sini jelas hadis ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini, mengangkat tangan ini, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma, ketika mengangkat kepala dari ruku' juga mengangkat kedua tangan, wa qala sami Allahu liman hamidah, ya, juga mengangkat kedua tangan. Kemudian la yaf'alu dzalika fi sujud, tidak melakukan mengangkat tangan ketika sujud maupun ketika bangun dari sujud. Di sini sekalipun dinyatakan bahwa ini ketika sujud. Jadi ketika sujud tidak angkat tangan. Ya. Sekalipun kita juga ada yang mau sujud angkat, ada enggak? Ada. Mau sujud angkat tangan. Ya. Turun dari rakaat pertama mau sujud angkat tangan, ya, angkat tangan itu kita banyak menyaksikan seperti itu. Tapi di sini menyatakan bahwa wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, ya, artinya bahwa ketika sujud tidak mengangkat kedua tangan, tidak mengangkat kedua tangan. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari 693, dan ini pembicaranya adalah berkaitan dengan mengangkat kedua tangan disertai dengan membaca takbir, tetapi ketika sujud tanpa, ya, mengangkat tangan, hanya membaca takbir. Hadis yang selanjutnya dalam Sahih Muslim, dan hadis ini sahih sekalipun ada nama Abdullah bin Umar yang hasan, itu ternyata begini bunyinya. An Salim an Abi, dari Salim dari bapaknya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha shalah rafa'a yadayhi hatta yuhadiya mangkibaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihatnya ketika membuka salat, maksudnya ketika takbiratul ihram, rafa'a yadayhi hatta yuhadiya mangkibaihi, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua bahunya, ya, ketika memulai sholat. Tentunya di sini yang dibicarakan hanya mengangkat tangannya, bukan membaca takbirnya, karena takbirnya tadi sudah dibicarakan, ya, sudah dibicarakan pada awal tanpa tanpa mengangkat tangan. Tapi di sini adalah berkaitan dengan mengangkat kedua tangan. Idza iftataha shalah rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan hatta yuhadiya mangkibayhi, sampai sejajar dengan dua baunya, wa qabla yarka'a, dan sebelum ruku', wa idza rafa'a minar ruku', dan ketika mengangkat kepala dari ruku' juga mengangkat kedua tangan, wala yarfa'u ma baina sajdataini, dan tidak mengangkat kedua tangan di antara dua sujud. Di antara dua sujud, ketika sujud juga tidak mengangkat tangan, ketika
di antara dua sujud, apalagi duduk, kan juga tidak mungkin angkat tangan, tidak ada angkat tangan. Ya, nanti bangun dari sujud juga tidak angkat tangan, ya, tidak angkat tangan. Ini terdapat dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih. Ya, artinya kalau dari tiga ini bisa digabung, maka bangun dari sujud itu membaca takbirnya adalah ketika mengangkat kepala dari sujud tanpa mengangkat tangan, itu dari beberapa hadis yang bisa kita pahami. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan, dan ini mungkin yang dilakukan dan ini juga ada dasarnya, yaitu pendapat kedua menyatakan membaca takbir dan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahu. Ya, ini pendapat kedua, dan saya yakin juga banyak orang yang melakukannya. Apakah mereka membaca dalil atau tidak? Tapi kenyataan di tengah-tengah kita juga banyak orang yang bangun dari sujud juga mengangkat kedua tangan. Nah, oleh karena itu maka saya katakan, ya kalau membaca dalil tanpa dikritik sanadnya akan susah. Tapi kalau kemudian terjadi perbedaan seperti ini, maka kalau tidak ditelusuri sanadnya tidak mungkin akan bisa kita pilih yang mana. Nah, coba kita lihat dalilnya. Ini agak panjang, tapi saya baca yang tulisan merah saja ya. Saya baca tulisan merah saja, karena ini dua cerita sama. Hatta idza qoma minas sajdata, ini ketika bangun dari sujud yang kedua, kabbara wa rafa'a yadayhi, membaca takbir dan mengangkat kedua tangannya. Hatta yuhadiya bima mangkibahi, sampai sejajar dengan dua bahunya. Kama sona'ah hina iftatah shalah, seperti yang dilakukan ketika takbiratul ihram. Dan inilah yang dikatakan bahwa ini adalah ana a'malukum bi sholati Rasulillah. Sayalah yang paling tahu tentang perilaku sholatnya Rasulullah, kata Qatadah bin Rabi'i. Ya, dan itu yang dilakukan, dan ternyata hadis ini menyatakan bahwa jadi kalau ada orang yang bangun dari sujud kemudian mengangkat tangan, itu ya ini ada dasarnya, dan ini terdapat dalam Musnad Ahmad. Ya, Musnad Ahmad nomornya 22493, ya, 22493. Jadi apakah mereka membaca hadis ini atau tidak, yang jelas di antara kita ada juga yang bangun dari sujud mengangkat kedua tangan. Ya, karena ini idza qoma minas sajdatayn, dari Rasulullah ketika bangun dari sujud yang kedua. Jadi sujud yang kedua itu kan sujud untuk bangun baik rakaat kedua maupun rakaat yang keempat. Ya, itu bangun dari sujud. Yang kita bicarakan nanti bangun dari duduk berbeda lagi. Ini adalah proses bangun dari sujud itu. Jadi inilah alasan yang digunakan bagi teman-teman kita yang ternyata mungkin menggunakan hal ini. Yang terdapat dalam Musnad Ahmad bahwa Rasulullah ternyata mengangkat kedua tangan ketika bangun dari sujud. Nah, ada dua informasi yang kita terima. Yang pertama menyatakan tanpa mengangkat tangan, yang kedua mengangkat tangan. Tentunya kalau sama-sama bawa hadisnya, loh saya juga punya alasan dalil. Ya, saya juga punya alasan dalil. Nah, untuk itu maka kalau sama-sama kemudian beradu argumentasi dalil, sama-sama ada dalilnya, tentunya kita harus telusuri. Pertama telusuri sanadnya dan ditelusuri matanya, apa memang ini kita butuhkan untuk membicarakan sholat kita. Nah, ternyata setelah kita telusuri ada nama Abdul Hamid bin Ja'far, sekalipun ada nama Muhammad bin Atok. Muhammad bin Atok ini Hasan, kata Abu Hatim Sikoh Solihul Hadis, kuat tapi dia hanya derajatnya Hasan saja. Itu bisa dibaca di Al-Jarh wa Ta'dil juz 8 halaman 29, nama Muhammad bin Atok ini. Tapi nama Abdul Hamid bin Ja'far itu ternyata kata Sufyan As-Tsauri dinyatakan yudha'ifuhu. Ya, Sufyan As-Tsauri ini mendoifkan.
nama Abdul Hamid bin Ja'far. Nama Muhammad Abdul Hamid bin Ja'far inilah yang didhaifkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Lupa, itu kan hanya satu saja yang mendhaifkan. Nah, itu hanya satu saja. Kita tahu ada kaidah yang kita pahami bahwa al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Bahwa penilaian jarh itu diutamakan daripada penilaian adil. Sak kampung ya, banyak yang menyatakan Saifuddin itu baik, tapi satu saja di kampung saya itu ada orang yang menyatakan Saifuddin dawa tangane, berarti Saifuddin gak iso dipercaya. Nah gitu. Apalagi ini persoalan ibadah, persoalan ibadah. Nah, ternyata dan bahkan ini terjadi perbedaan. Karena perbedaan ternyata kita telusuri untuk bisa yang mana yang kita amalkan. Memilih itu tidak sekedar hanya kita milih, memilih harus kita telusuri. Nah, dengan begitu maka tentunya kita yakin bahwa cara bangun dari sujud itu membaca takbirnya adalah ketika mengangkat kepala dari sujud, bukan ya, sepanjang bangun dari sujud, atau bukan sepanjang ketika bangun dari, kenapa? Mohon maaf, untuk menyatakan melaksanakan kabbara wa rafa'a yadayhi, membaca takbir dan mengangkat kedua tangan, itu bisa enggak kira-kira bersama-sama dari sujud? Kan nggak mungkin bisa. Bisanya berdiri dulu baru mengangkat tangan dan baca takbir. Nggak mungkin jenengan bisa. Karena begitu bangun kan kemudian tangan langsung diangkat, Allahu Akbar. Kan susah bangunnya. Nah, supaya bisa membaca takbir bersamaan, maka tentunya bangun dulu, setelah berdiri baru membaca takbir disertai mengangkat kedua tangan. Nah, karena proses bangun dari sujud ini membaca takbir dulu tanpa mengangkat kedua tangan, ya, dan kita lakukan bersamaan ketika mengangkat kepala, bukan bangun dari duduk, atau bukan sepanjang dari sujud sampai berdiri. Yang jadi persoalan seringkali adalah, Pak, kalau saya jadi imam kemudian saya membaca takbir seperti itu, apa tidak kedahuluan? Tergantung ilmunya. Kalau sama-sama punya ilmu, ya tidak mungkin saling mendahului. Tidak mungkin saling mendahului. Hanya karena ilmunya tidak sama, akhirnya terjadi saling mendahului. Kesimpulan, bangun dari sujud, membaca takbir bersamaan dengan mengangkat kepala dari sujud, dan tidak disertai mengangkat kedua tangan, ya. Tidak disertai mengangkat kedua tangan, artinya cukup hanya membaca takbir saja, ya, ketika mengangkat kepala dari sujud. Kenapa? Karena ya alasan dari tadi bahwa yang menyatakan bahwa mengangkat kepala dari sujud itu tanpa disertai mengangkat tangan, hanya disertai membaca takbir, yang satunya hatinya hasan, yang satunya sahih. Kalau yang membaca takbir disertai mengangkat kedua tangan itu hatinya dhaif. Oleh karena itu maka ya mulai saat ini kalau jenengan masih ada yang mengangkat tangan ketika bangun dari sujud, ya akhirilah. Nah itu, karena saya tahu ilmunya. Ya, lain lagi kalau jenengan tidak tahu ilmunya, bingung yang mana yang angkat dan mana tidak, kan kalau nggak tahu ilmunya kan begitu. Makanya seringkali saya katakan, kita ini kadang-kadang diperintah nggak dilakoni, yang nggak ada perintah malah dilakoni, kan gitu. Ini seringkali terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini waktunya tinggal sebentar. Yang kedua, tidak tahu nanti apa sampai putusan saja. Duduk sebentar sebelum berdiri dari sujud. Nah, ini yang banyak kita lakukan. Ya, yang mana? Tentunya kita juga menyaksikan ada yang duduk, ada yang tidak.
langsung. Tapi kita juga tidak jangan suka nyalakan orang, ya. Nah, kalau perlu jangan tanya apa dalilnya kan gitu, ya. Jangan kemudian tidak begitu, nah, itu kan sudah menyalahkan orang. Tidak begitu itu menyalahkan orang. Nah, kadang-kadang orang itu tersinggung, ya, tersinggung. Tidak jadi baik, malah jadi, ya, gegeran. Nggak jadi baik, malah jadi gegeran itu. Jadi sekalipun teman itu kadang-kadang juga jadi persoalan kalau kita tegur, ya, dengan cara yang tidak baik. Nah, untuk duduk ini kita baca, tadi kan jelas. Yang pertama ini, yang kedua suman hats lil qiyami li raqatin saniyati mu'tamidan al-adi. Ini proses, tapi yang jelas mukabbiron waqut yasiron. Ada kalimat waqut yasiron. Duduklah sebentar. Duduklah sebentar. Bangun dari sujud ini HPT 3. Bangun dari sujud seraya membaca takbir tanpa mengangkat tangan dan duduk seperti duduk iftirah sebentar. Ya. Kalau kita ingat kajian yang lalu, maka tentunya setiap duduk itu kan wajib mengangkat jari telunjuk, ya, mengangkat jari telunjuk, termasuk duduk bangun dari, karena itu idza qa'ata fi shalah, itu termasuk, ya, duduk bangun dari sujud, itu kan duduk dalam sholat. Duduk dalam sholat mestinya juga begini. Kalau tidak begini, saya minta tolong, mana dalilnya? Ya, namanya taksis, ya, taksis. Kalau dianggap bahwa bahwa dalil itu adalah untuk duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka untuk duduk sebentar pada saat bangun dari sujud maupun duduk di antara dua sujud tanpa begini itu perlu dalil. Nah, sementara saya belum menemukan dalilnya. Kalau jangan menemukan dalilnya, tolong tunjukkan kepada saya kecuali, ya, duduk di antara dua sujud dan duduk ketika bangun dari sujud tanpa mengangkat jari telunjuk. Ya, itu. Jadi enak saja, kita nggak usah engkel-engkelan. Yang penting dalil. Ya, semua yang kita lakukan itu perlu dalil. Untuk ini pendapat pertama menyatakan disyariatkan duduk sebentar sebelum bangun dari sujud. Langkah pertama duduk sebentar, ya, duduk sebentar. Jadi tadi kan sudah, ya, bangun dengan membaca takbir, itu sudah kita lalui. Sekarang duduk sebentar, ini yang kita lakukan. Apa perlu duduk atau tidak? Nah, langkah pertama itu adalah duduk sebentar. Duduk sebentar itu dalam hadis dinyatakan begini, dan inilah yang digunakan sebagai dalil. Ya, ini sudah besar-besar, ya, tulisannya. Malik bin Al-Huwairis Al-Laisi annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bangun dari rakaat pertama fi witrin min salatihi, rakaat pertama, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Tidak duduk sehingga tidak bangkit sehingga duduk sebentar. Ya. Lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Tidak bangkit sehingga duduk sebentar. Yastawi itu istawa. Istawa itu apa, duduk, ya. Saya kemarin bulan yang lalu Ibu Aisyah minta kepada saya, apa yang dimaksud sumastawa ila sama, jadi Allah itu kemudian bersemayam di langit yang mana? Bersemayam itu apa? Itu kan mudah menjadi polemik di antara kita. Apa semayam itu duduk, apa semayam itu, ya, tinggal, apa semayam mengatur, pokoknya. Tapi di sini hatta yastawiya qa'idan. Di sini diterjemahkan sehingga duduk sebentar. Tapi kalau saya menerjemahkan tidak duduk sebentar, enggak ada kalimat sebentarnya.
Kan sini mengatakan lam yanhat hatta yastawiya qaidan. Sehingga duduk sawiyan. Sawiyan itu apa? Sempurna. Ya. Karena istawa itu kan beristiwa. Rasulullah beristiwa kan dan lama di langit itu. Tidak sebentar Rasulullah. Tentunya maksudnya di sini disebutkan hatta yastawi qaidan itu duduk sebentar, tapi saya tidak mendapatkan sebentar, mestinya duduk sempurna mestinya. Ya, kalau itu menggunakan dalil ini, ya, tidak bangkit sehingga duduk sempurna. Sempurna duduk itu ya duduk tumak nina. Duduk tumak nina itu punggung harus berdiri tegak, ya. Semua tulang kembali kan gitu lah. Itu konsep tumak nina. Semua tulang kembali pada tempatnya. Itu konsep tumak nina. Artinya yang namanya hatta yastawi qaidan mestinya begitu, tapi kenyataannya terjadi kita itu bangun dari sujud itu duduknya mung dekek bokong. Hanya meletakkan pantat saja, meletakkan pantat baru kemudian bangun. Itu tidak duduk itu. Hanya nempel pantat. Yang duduk yang yastawi qaidan itu mestinya ya duduk sempurna. Tapi kalau duduk sempurna, imamnya duduk sempurna, kira-kira makmumnya gimana? Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, subhanallah makmumnya kok nggak berdiri gitu. Ya. Jadi mestinya duduknya seperti duduk yang lain, yaitu duduk di antara dua sujud paling tidak. Kenapa? Duduknya mesti tumak nina. Tumak nina itu yastawi qaidan itu mesti tumak nina. Tumak nina itu artinya apa? Tidak segera bangun, meletakkan punggung itu lurus dan kemudian semua tulang kembali pada tempatnya. Kita ini kadang-kadang kan enggak, karena nyet kan berarti tulang belum istirahat, kemudian bangun. Beda. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud. Tapi mohon maaf, sekali maaf, dalam penelitian saya hadis ini dhaif. Karena ada 3 nama. Nama pertama Husaim, nama kedua Khalid Al-Hadza, nomor ketiga Abu Kilabah. Ada 3 nama dalam sanad ini yang oleh ahli hadis dinyatakan dhaif. Husaim bin Basir dinyatakan oleh Azuri itu mudalis, layinun, lemah hadisnya, layin. Mizanul I'tidal juz 7 halaman 90-91. Muhammad bin Sa'ad yudalis kasiron. Al-Ajli yudalis itu artinya menyembunyikan identitas gurunya. Ya, nggak pede kalau gurunya Saifuddin, ya. Nggak pede nih gurunya Saifuddin. Jadi Saifuddin berusaha ditinggalkan, ya, diganti dengan yang lain. Itu sukanya begitu mudalis itu. Kemudian Khalid itu bin Mihran Al-Hadza, Abul Manazil Al-Basri, kata Abu Hatim la yutajubi, tidak bisa digunakan sebagai hujjah, tidak bisa digunakan sebagai alasan kalau ada nama Khalid bin Mihran. Kemudian yang ketiga ada nama Abu Kilabah, namanya Abdullah bin Zaid bin Amru bin Namil. Kata Abu Hatim la yu'raf, tidak dikenal oleh ahli hadis. Sopo Abu Kilabah, begitu loh bahasa kita. Lahu tadris, bahkan dia kalau toh ia ada itu dinyatakan dia suka menyembunyikan identitas gurunya. Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 4 halaman 307 309. Ini yang saya tahu, sehingga ya tersaja putusan Muhammadiyah menyatakan duduk dulu, tapi hadis yang menyatakan dan duduknya itu bukan sebentar. Kalau saya memahami, duduknya mesti duduk sempurna, dan duduk sempurna ternyata hadisnya dhaif. Yang kedua, ini panjang lagi ya, hadisnya panjang, tapi supaya tahu saja
Ya, summa ahwa sajidan, summa qala Allahu akbar. Ya, summa qala Allahu akbar, summa sana rijlahu wa qa'ata. Ini prosesnya. Ya, summa ahwa turun sujud, summa qala Allahu akbar, kemudian membaca Allahu akbar, summa sana rijlahu, kemudian melipat kakinya, wa qa'ata wa tadala. Duduk dan adil. Adil maksudnya apa? Tidak zalim terhadap anggota badan. Tidak menyiksa. Gitu. Adil itu. Waqtadala. Hatta yarji'a kullu admin min maudhi. Jadi duduknya duduk sempurna. Ya, kalau jenengan duduk ini kan summa ahwa sajidan, kemudian turun sujud, summa qala Allahu akbar, kemudian membaca Allahu akbar, summa sana, ini kan kemudian duduk, ya duduk, wa qa'ada wa tadalla hatta yazakul asmi fi udhi, summa nahadha, summa sona akhirah. Kemudian apa? Kemudian bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Ya. Bangkit untuk melaksanakan kedua. Jadi lupa itu kan turun, maksudnya di sini jelas itu, ya. Summa ahwa ilal ardi sajidan, summa qala Allahu akbar, summa jafa. Ini sujud yang pertama, kemudian ini duduk, kemudian ini sujud yang kedua, kemudian bangun dari sujud yang kedua, duduk lagi, kemudian baru bangkit. Kalau tadi hanya disebutkan, ya, lam yanhat hatta yastawi qaidan, enggak dijelaskan duduknya bagaimana. Di sini jelas. Duduknya dinyatakan duduk adil, ya. Semua tulang kembali kepada tempatnya. Itu artinya duduk sempurna, ya. Tidak duduk sebentar. Kalau dihubungkan dengan dalil yang lain. Tapi juga begitu, hadis ini terdapat dalam Tirmidzi, ya. Hadisnya juga hasan karena hadisnya dhaif karena ada nama Abdul Hamid bin Ja'far. Abdul Hamid bin Ja'far, Abdul Hamid bin Ja'far, Abdul Hamid bin Ja'far. Di atas tadi juga ada Abdul Hamid bin Ja'far. Hadisnya dhaif. Ya. Jadi tidak cukup hanya satu hadis Bukhari saja. Ada yang mengatakan begini pada saya, mohon maaf, ada yang Pak, itu kan Bukhari kan mesti sahih. Mohon maaf kalau jenengan menyatakan Bukhari mesti sahih, nanti jenengan zikir sudah sholat mesti harus banget. Ya, karena di hadis Sahih Bukhari juga, ya, diceritakan Nabi pada zaman Nabi zikir sudah sholat itu dengan suara keras. Jadi jangan hanya sepotong, artinya hanya sepihak kita, ya. Tapi kita kadang-kadang bicara ini kita menyatakan bahwa itu Bukhari mesti sahih, tapi bicara ini menyatakan kita tidak menggunakan hadis itu. Ini kita harus adil. Adil artinya yang mana yang harus kita pakai, ya, yang mana kita pakai. Itu yang kedua. Selanjutnya sama, ya. Jadi ini artinya dhaif. Kenapa dhaif? Nah, inilah. Ada 6 jalur, sama-sama semuanya ada nama Abdul Hamid bin Ja'far. Di hadis tadi yang cerita tentang sujud pertama, sujud kedua, kemudian bangun, ya, yang duduk dahulu dan duduknya adalah sempurna. Bukan duduk sebentar, tapi sama-sama dhaifnya, ya, sama-sama dhaifnya. Saya tidak meneruskan, itu juga sama. Kalau saya detailkan nanti, ini juga ada nama Abdul Hamid juga sama, cerita tentang duduknya, dan duduknya tidak hanya sebentar, tapi dijelaskan summa sana rijlahu wa qa'ada alaya hatta yarji'a kullu udwin ila maudhi'i. Semua tulang-tulang anggota badan kembali pada tempatnya. Baru summa nahadha fasona akhir rakaat. Jadi setelah duduk baru bangun, kan itu. Duduknya sempurna. Nah, padahal selama ini kita pahami duduknya hanya sebentar, ya. Karena idza rafa'a min sajdatil akhirah fi raqatil ula qa'ada summa qoma. Ini maksudnya sujud yang terakhir itu enggak sujud yang kedua, ya. Fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama, qa'ada summa qoma. Duduk baru berdiri. Ini juga Abu Dawud hanya dhaif. Ada nama Abu Kilabah.
Nah, langkah kedua artinya bahwa duduk sebentar itu hadisnya dhaif. Tapi putusan Muhammadiyah menyatakan pakai duduk sebentar. Ya, sebentar. Nah, tapi kalau kita tidak menelusuri dalilnya, ya terjadi seperti itulah. Oleh karena maka kita tinggal bagaimana kita bisa menelusuri dan mau menelusuri, silakan. Persoalan kita mengamalkan tidak. Nah, kalau jenengan masih yakin pada putusan Muhammadiyah, saya juga tidak bisa menyalahkan. Ya, tapi jenengan ngikuti dalil, ya silakan. Kan gitu. Itu dari saya. Sudah Isa? Nah, untuk yang kedua, menyandarkan kedua tangan pada tanah atau lantai. Ini nanti kita bicarakan pada bulan depan. Nah, nanti gimana? Tentunya ini ada proses. Artinya masih ada satu langkah yang belum kita bicarakan, yaitu menyandarkan dulu. Sudah menyandarkan baru bangun. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Nah, barangkali cukup. Terima kasih. Mohon maaf. Waktunya sudah cukup. Nanti. Tapi kalau saya potong nanti. Ini juga terpotong Mas ya? Belum selesai.